Saudara, Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) merilis rekaman yang diklaim sebagai serangan terhadap kapal tanker minyak Amerika Serikat di perairan utara Teluk Arab. Iran mengklaim menyerang 2 unit kapal itu menggunakan drone bawah laut. Visual ini menunjukkan ledakan beruntun pada kapal tanker di dekat pelabuhan Qasr, Irak. Dalam video ini sebuah suara mengatakan penghancuran kapal tanker minyak Amerika di Teluk Utara. Media setempat mengungkap 2 kapal teridentifikasi jadi target serangan, diantaranya kapal Safe Sea Vishnu yang terkait dengan Amerika Serikat dan Zephyros milik perusahaan Yunani. 1 orang tewas dan 38 orang dievakuasi. Di sisi lain, Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengungkap masih ada 2 dari 4 kapal Pertamina yang terjebak di Selat Hormuz. Sementara kapal Paragon dan Rinjani sudah keluar dari Selat Hormuz, masing-masing mengarah ke Kenya dan India. Pertamina terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak termasuk Kementerian Luar Negeri agar kapal bisa kembali beroperasi. Kemarin ada 2 kapal yang memang sudah lanjut operasional, yaitu dari Peace dan Paragon dan Rinjani. Nah, kebetulan itu adalah untuk non-captive market. Jadi bukan untuk Pertamina, jadi 1 menuju ke Kenya dan 1 menuju ke India. Sementara yang masih berada di dalam teluk itu ada 2 kapal, yaitu Pertamina Pride dan Gamsunoro. Yang menjadi concern kami yang utama adalah keselamatan para kru dan keselamatan kargo kami. Dalam pernyataan yang dibacakan seorang penyiar berita Islamic Republic of Iran (IRIB), Mujtaba Khamenei bilang kekuatan Selat Hormuz digunakan sebagai alat tawar. Mujtaba juga mengatakan Iran tak punya pilihan selain terus menyerang negara-negara teluk yang terdapat pangkalan militer Amerika Serikat meskipun ingin mempertahankan persahabatan. آینی با تاکید بر اینکه نیروهای مسلح ایران اجازه صادرات 1 لیتر نفت از منطقه را تا اطلاع ثانوی به طرف متخاصم و شرکایش نمیدهد گفت چرا به مردم آمریکا حقیقت را نمیگویید که همه زیرساخت‌های نظامی آمریکا در منطقه Menteri Keuangan Amerika Serikat mengungkap kemungkinan Angkatan Laut Amerika Serikat akan mengawal kapal-kapal tanker pengangkut minyak di Selat Hormuz. Bessent bilang pengawalan ini bisa juga dilakukan oleh Koalisi Internasional Amerika Serikat. That was always in our planning, that there's the chance that U.S. Navy or perhaps an international coalition will be escorting oil tankers through. There are, in fact, tankers coming through now, Iranian tankers, I believe some Chinese flag tankers have come through, so we know that they have not mined the straits. Saudara, pemerintah tengah mengkaji sejumlah langkah untuk penghematan bahan bakar minyak atau BBM. Salah satunya, kemungkinan bekerja dari rumah atau work from home. Langkah WFH atau work from home dan mengurangi hari kerja dalam sepekan juga sudah diterapkan Vietnam, Thailand, dan Filipina. Pemerintah Indonesia mempertimbangkan sejumlah alternatif efisiensi BBM di tengah kondisi pasokan minyak global yang belum stabil dan harga minyak dunia yang semakin melonjak imbas perang Amerika Serikat dan Israel dengan Irak. Langkah penghematan energi akan diputuskan setelah evaluasi menyeluruh dari seluruh kementerian terkait. Sama Vietnam kan udah nerapin kebijakan penghematan, Pak. Untuk penggunaan BBM-nya, sama mereka menerapin juga WFH untuk pegawai gitu. Di kita lagi sedang kita melakukan exercise semua alternatif yang akan kita pakai untuk kebaikan negara kita sekaligus untuk mendorong efisiensi pemakaian bahan bakar ya. Tapi belum ada keputusan yang pasti karena semua alternatif dalam kondisi yang tidak stabil begini
harus kita mencari berbagai alternatif-alternatif. Meski begitu, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yulio Tanjung kembali memastikan ketersediaan atau stok bahan bakar minyak nasional masih cukup untuk 30 hari. Yuliot meminta masyarakat yang akan mudik tidak perlu khawatir sebab pemerintah sudah melakukan beragam langkah antisipasi lonjakan kebutuhan energi selama angkutan Lebaran 2026. Untuk ketersediaan BBM secara nasional dan juga LPG melebihi dari cukup. Ini ketersediaan BBM lebih dari 30 hari. Kita melihat dari ekosistem. Jadi di dalam negeri kita akan ada tingkat produksi minyak bumi sekitar 610.000 barel. Kemudian untuk kekurangan kita ada impor. Untuk impor ini ada yang crude yang kita impor dan juga ada BBM jadi. Dalam sidang kabinet hari ini, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto memaparkan perkembangan harga minyak mentah dalam dinamika krisis dunia serta skenario upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional. Ia memaparkan asumsi kenaikan harga BBM jika perang berjalan 5 hingga 10 bulan. Perang katakanlah 5 bulan, 6 bulan, dan 10 bulan dengan masing-masing kenaikan harga BBM, Pak, yang sampai 107, kemudian 6 bulan, 107-nya 6 bulan, kemudian menurun lagi, kemudian yang 10 bulan itu menaik sampai 130, sampai akhir Desember 125. Nah, pembelian dengan berbagai skenario ini, defisit yang 3% itu sulit kita pertahankan, kecuali kita mau memotong belanja dan memotong pertumbuhan, Pak Presiden. Nah, ini beberapa skenario yang mungkin perlu kita rapatkan secara terbatas.